Baik, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas jawaban dari ujian PH terakhir, ya, yang soal pengendalian robot. Pembahasan ini juga direkam, jadi nanti kamu bisa pakai sebagai catatan untuk lihat-lihat lagi ya, untuk belajar. Nah, sebelum mulai pembahasan, saya ada pengumuman terlebih dahulu. Tolong kamu buka agenda. Tolong buka agenda. Ya. Tanggal 3 Maret. Tanggal 3 Maret. Kamu akan PTS praktek. Ya, jadi ujian tengah semester, kamu akan PTS praktek. Bahannya pengendalian robot ini, ya, bahannya masih sama, pengendalian robot, dan bahannya itu sampai pembahasan yang hari ini. Jadi dari awal pertemuan di bulan Januari sampai, ya, oke, sudah jelas pengumumannya? Kalau jelas, tolong kasih jempol biar saya bisa lihat. Ya, ya, baik. Kita akan mulai pembahasan untuk yang hari ini. Saya masuk dulu di sini. Oke, saya share screen ya sekarang. Oke, jadi kemarin ujian, saya memberikan soal pilihan ganda dan soal praktek. Ya, saya akan mulai bahas soal praktek terlebih dahulu. Ya, di mana saya memberikan 3 soal. Ya, soal sederhana, soal yang mulai rada-rada, dan yang paling bikin bingung ya, soal paling akhir. Ya. Nah, jadi nanti sekarang kamu boleh siapkan VRFX code ya, sama-sama bikin, kita mulai ya. Nah, ini yang soal paling akhir. Tapi nanti, kita belum nyampe sini ya. Nah, kita mulai soal pertama. Nah, soal pertama, kita pemakai art canvas ya di sini ya. Masih simpel sekali ya. Gerakannya hanya, sekali lagi, hanya maju, terus belok kanan, maju lagi, sampai berhenti di sini. Ya, kalau kita pakai metode computational thinking, maka kita harus pecahkan dulu langkah-langkah apa yang dilakukan si robotnya. Kalau kita lihat langkahnya itu ada 3. Maju, 1 ya, belok, terus maju ya. Cuma 3 langkahnya. Tapi kamu harus perhatikan juga di sini, ternyata si robot itu tidak menggaris semua langkah dia. Ada yang kosong di sini. Dia tidak menggaris. Ya. Maka kita mulai coba-coba dengan memakai VR Fax Code ini. Tadi kamu lihat sendiri, si robot itu maju, belok kanan, terus maju lagi. Ya, oke, ini udah dipecah-pecah ya. Kita sekarang masukkan dulu aja si ini ya. Namanya juga mulai mencari solusi. Tidak ada cara lain selain trial and error. Ya, dicoba dan dilihat, oh udah benar. Nah, oke. Oh, ternyata kayaknya si robotnya gerakannya kurang jauh ya. Nah, kurang jauh ya. 400 mili misalnya. Oke. Ya, kelihatannya oke ya, sudah jalan. Nah, sekarang kita tambahin garis. Taruh di mana?
Halo, tolong jawab saya dulu. Taruh di mana ini? Hmm? Paling akhir. Paling akhir. Di bawah when started, Pak. Oh, when started. Oke, ya. Diulang ya. Nah, apa udah mirip sama soalnya? Enggak, ternyata ya. Dia berhenti di sini. Ya. Nah, berarti ada satu langkah. Ada satu langkah berarti si robot harus berhenti nulis. Ya. Tapi ini jaraknya nggak boleh 400, berarti tetap di 200. Ya. Nah, kita tes lagi. Nah, udah mirip ya dengan kunci jawaban ya. Tapi kurang, si robotnya kurang maju sekali lagi. Nah, oke. Nomor 1, simple. Ya, saya udah periksa, banyak yang lupa memasukkan perintah paling akhir. Ya, dikira hanya menggaris ini doang. Ternyata bagian ininya lupa, nggak ditambahin. Ya, nggak apa-apa. Sedikit kok saya kurangin, sedikit. Ya, sedikit tapi mengesalkan. Ya. Oke, ada pertanyaan soal ini? Kalau nggak ada pertanyaan, kasih jempol dulu, biar saya bisa tahu. Ya, baik ya. Nah, saya lupa satu hal. Ya, di dalam kemarin ya saya sempat menyuruh kamu memasukkan satu blok yaitu komen. Ini komen ini untuk apa? Ya, kalau sementara kan permintaan saya hanya untuk menuliskan nama ya, kelas dan absen seperti ini. Lalu taruh di atas. Nah, jadi gini, ini blok komen ini tidak dijalankan oleh si komputer. Jadi komputer melihat komen hanya dilewat saja. Tapi buat kita, ini adalah catatan. Ya. Jadi nanti kalau kamu coding, ya, saat coding entah di Python, entah di C++, entah di Java, ya, ada waktunya kamu itu akan membuat satu catatan. Ini itu blok apa gitu. Ini codingnya apa, ya. Nah, kamu bisa bikin catatan model seperti ini, ya. Misalnya eh di sini mulai ya nama saya, terus saya kasih komen lagi di sini misal robot mulai menulis. Nah, kamu bisa kasih komen-komen seperti ini pada saat kamu bikin blog programming. Atau enggak, kamu boleh taruh di sampingnya aja. Ya, robot belok kanan. Ya, ini lumayan buat kamu bikin catatan. Ya, tidak apa? Tidak akan dijalankan oleh si program si robotnya. Nah, di sini taruh lagi. Robot stop menulis. Nah, ya. Jadi nanti kamu bikin apa? Bikin coding, mau bikin catatan, nih ya. Tambahin aja label-label kayak gini. Ya. Labelnya juga bisa tulis rada panjang kalau perlu. Ya. Ini soalnya soalnya memang cuman segitu. Ya. Ya, cuman sayangnya nggak bisa turun ke bawah ya, jadi terus ke kanan gitu ya. Coba kalau dia bisa ke bawah ya. Oke. Ini penjelasan sedikit tentang komen ya, supaya kamu tahu ya. Oke, lanjut ya. Soal 2 ya. Nomor 2. Nah, ini geometri. Ada bangunan segi 6. Kalau kita melihat dari jauh observasi ya, ini garisnya kelihatannya sama panjangnya ya. Oke. Kalau garisnya sama panjang berarti ini sudutnya sama semua.
Ya, sudutnya sama besarnya semua. Nah, sekarang berarti kalau kita dekomposisi dulu ya, dekomposisi. Berarti ini kan maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok, maju, belok. Nah, berarti ada seperti pola juga ya. Kelihatan ada pola juga ya. Nah, terus karena bentuknya sama berarti sudut beloknya juga sama besarnya. Mari kita mulai coding. Nah, berarti tadi kan ada maju, ada belok. Nah, beloknya berapa besar? Kalau 90 berarti kan tepat ya, 90. Kalau 90 itu berarti bikin segi 4. Nah, ini bikinnya segi 6. Si robot ini bakal berputar. Belok, berputar lagi, berputar lagi. Nah, sampai kembali lagi ke arah atas. Kita tahu sudut itu berarti kalau lingkaran penuh ada 360 derajat. Ya, berarti di sini di robot itu berputar 6 kali, berbelok 6 kali. Nah, 360 dibagi 6, rasanya bisa ya, untuk menunjukkan si robot ini berputar 6 kali. 360 bagi 6 berapa? 60, Pak. 60 ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Kalau ini kita duplicate, ya. Nah, apakah ini udah berhasil? Supaya kelihatan kita pakai ya. Nah, kita coba ya. Ya, berhasil ya. Tapi apakah cara ini efisien untuk kamu? Efisien nggak? Nggak ya. Kamu lihat sendiri. Ini ada pola. Kalau ada pola, harusnya bisa dimanfaatkan sama kita. Ya, pakailah repeat, mengulang. Ya, saya melihat kamu ada yang menjawabnya tidak memakai repeat ya, maka ya nilainya nggak maksimal ya. Sampai aduh kenapa nggak pakai repeat, mending rajin bloknya ditambahin semua ya. Nah kamu lihat ini ada repeat kan polanya. Repeat berapa kali? 6. 6. 6 ya. Nah, jadi ini kita bisa buang, ini kita bisa masukin. Nah, ya hasilnya sama hasilnya. Malah mempermudah hidup kamu. Ya, sangat mempermudah hidup. Jadi kalau kamu nanti ya satu saat kamu akan menjadi satu orang programmer atau coder, ya kamu bisa menuliskan blok apa memakai blok atau menuliskan perintah makin sedikit makin bagus, ya gitu. Jadi berarti kamu makin efisien, ya. Nah, ya itu satu cara supaya kamu menjadi programmernya bagus gitu ya, jadi handal. Ya, ada seninya memang bikin coding ini supaya pendek. Nah, sekarang ini udah jadi segi 6. Apakah sudah mirip dengan jawaban? Belum ya? Kelihatan si robot ini melepaskan diri ya. Oke? Nah, untuk melepaskan diri, berarti si robot ini harus turun ke bawah. Nah, ya
Kita bisa melakukan seperti ini. Dan heading 180, terus bikin si robotnya maju 200, terus putar arah lagi 180. Apakah selesai? Belum ya? Belum beres ya? Udah beres belum ini? Belum. Kenapa nggak beres? Ini harusnya nggak menuliskan ya di sini. Ya, nggak menuliskan. Nah, kita harus cabut. Move robot pen up. Taruh di mana? Di bawah repeat, Pak. Di bawah repeat. Ya, diulang lagi. Oke ya. Ini udah mirip ya dengan jawaban, udah persis kalau kata saya mah ya, udah persis dengan soal yang saya tunjukkan. Nah, cuma dari sini kamu melihat apakah bisa abstraksi pengurangan langkah yang tidak perlu. Bisa nggak? Ya. Yang mana kalau bisa dibuang langkahnya? Kebayang nggak? Yang di bawah move robot pen up, Pak. Ya. Diganti sama reverse. Nah, ya. Jadi kadang ya, kamu sebagai programmer, sebagai coder ya, kamu juga lihat, ini bisa disederhanakan lagi nggak? Dikurangi lagi ya. Ini kan boros ya. Si robot belok dulu ke bawah, maju lagi, belok lagi. Ini bisa diwakili hanya dengan satu perintah, yaitu reverse 200 mili. Ya? Oke? Tes lagi. Nah, ya. Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Ya. Oh, nggak ada, kita lanjut ya. Jadi nomor 2 beres ya. Jadi sekali lagi, pakailah computational thinking pada 4 langkah. Pecahkan dulu dekomposisi. Lalu lihat dulu pattern. Ya, kalau sudah di coding ya, sudah dibikin algoritmanya, juga dilihat lagi apakah masih bisa di abstraction, dibuang yang bagian yang nggak perlu. Ya, jadi itu langkah computational thinking itu penting di sini. Ya, nomor 2 beres ya. Kita lanjut masuk ke nomor 3. Nah, ini menarik nih. Ada segitiga. Kalau kamu lihat, ada segitiga, ada 6 biji. Dan ini segitiga tidak dari pusat, ya, tidak dari titik mulai si robot. Ya, jadi ada beberapa langkah yang harus di coding dulu ya. Nah, kita bikin dulu segitiga dulu aja, ya. Kita bikin segitiga dulu. Diklik lagi. Kita bikin segitiga. Ya. Bikinnya gimana segitiga? Nah, kamu tahu segitiga itu sudut dalamnya berapa? Ya. Ini kita bisa lihat ini sama sisi ya. Nah, sudutnya berapa besar kalau sama sisi? 60, Pak. 60 ya. Nah, segitiga itu punya keunikan ya. Jadi, mau bentuknya seperti apapun, kalau dijumlahkan 3 sudutnya, itu pasti 180 derajat. Ya.
Nah, sekarang kita bikin si segitiganya. Ya, untuk membuat segitiga berarti kita ada drive forward, ada belok. Nah, cuman beloknya bukan 60 derajat. Jadi ya, bukan 60 derajat. Ya, kalau kamu pakai rumus yang pernah tadi ya, bikin segi 6, 300 bagi 60. 360 bagi 6. Bikin segi 4, 360 bagi 4. Bikin segi 3, 360 bagi 3. Ya, jadi bukan 60 yang dipakai, tapi 120. Ya, dan kita ulang ini 3 kali. Betul ya, 3 kali? Supaya kelihatan kita set warna merah seperti yang tadi ya. Kan namanya juga dekomposisi puzzle ya, kayak menjawab puzzle. Itu si warnanya merah. Nah, udah itu kita tulis. Dan ditulis di sini. Kita lihat. Nah, ini segitiga ya. Oke, selesai segitiga. Tapi ini segitiganya bentuknya seperti ini. Berarti yang ini dulu yang dibikin. Bukan yang atas. Nah, sekarang gini. Ya, supaya gampang robotnya, si robot ini kalau bisa program yang ada di hadapan dia. Nah, cuman masalahnya ya, hasil jadinya itu dia agak terguling ke kanan si segitiganya. Gimana caranya supaya si segitiganya tepat, si lancip yang di bawahnya itu tepat ke bawah arahnya? Apa yang harus dilakukan di sini? Kurang perintah apa? Coba, ada yang bisa menjawab nggak? Apa yang harus ditambahkan? Turn to heading ya, Pak. Pakai heading. Ini. Tapi saya tidak terlalu menyarankan pakai heading ya. Karena heading itu kan pakai kompas ya. Sedangkan nanti di depannya ini kita bakal bikin 6 biji ya. Bukan nggak bisa pakai heading, tapi kurang efisien. Dan kita nggak ada waktu ya, sorry to say. Jadi maksudnya pertemuan kita ini terbatas gitu ya. Sebenarnya kan kamu bisa coba-coba juga pakai heading. Tapi nanti ya, kita nggak pakai dulu. Ya, nah, saya rasa sih kita pakai ini aja. Nah, sebelum menggambar garis ini, kita minta si robotnya untuk berbelok sedikit ke arah kiri. Pertanyaannya, berapa derajat ke arah kirinya? Kalau nol kan tepat ya. Kalau nol kan kayak gini kan, ya. Nah, sekarang berapa derajat ke arah kiri? Ada yang mau coba angkanya? Halo? 30, Pak. 30. Oke, kita lihat. Nah, 30 udah enak ya. Oke, bisa ya kita pakai. Jadi kita pakai 30 ya di sini ya. Nah, tapi si robotnya belum kembali ke posisi semula. Ya, ini penting supaya bisa kita pakai jadi pola. Ya, maka harus ada apa? Bukan ini. Harus ada balasannya. Yaitu turn right berapa derajat? Halo? 30, Pak. 30 lagi ya. Nah, oke ya. Kita tes lagi ya.
Udah ya? Nah, udah kembali ya ke posisi semula. Apakah dengan seperti ini kita bisa langsung memakai repeat 6 kali? Bisa langsung gini nggak? Hmm? Nggak bisa ya? Si robot tidak bisa memakai repeat 6 kali ya. Malah segitiganya cuma bikin 1 biji ya. Ditulis 6 kali ya. Oke? Berarti ada satu langkah yang mengharuskan si robotnya belok ke arah kiri atau kanan. Ya, supaya dia bisa membentuk 6 segitiga lagi. Nah, sekarang taruh di mana nih si turn-nya ini? Taruh di luar atau sebelum repeat? Ya, kita tahu ada 6 biji ya. Berarti kan ada 360 dibagi 60. Nah, saya langsung aja begini. Left. Nah, kita lihat ya. Kelihatannya si robot udah berhasil ya membuat segitiganya 6 biji. Tapi si robotnya ini, si segitiga yang 6 biji ini ternyata nempel semua sama titik pusatnya. Ya, berarti ini belum selesai kan? Harus dipisah dulu. Nah, untuk memisahkannya gimana? Berarti si robot itu sebelum menggambar segitiga yang awal ini, si robot itu harus maju dulu sedikit. Nah, jadi daripada kita masuk ke repeat dulu ya, kita cabut lagi deh. Ya, ini jangan masuk dulu ke repeat. Ya. Jadi ada satu masalah, berarti si robot ini harus maju dulu sedikit. Nah, kita majuin dulu ya dikit. Drive forward. Nah, bisa seperti ini. Nah, ini. Oke ya. Udah jadi ya. Tapi si robot belum kembali ke sini. Ya. Maka harus ada perintah mundur. Pertanyaannya, mundurnya taruh di mana nih? Mundurnya taruh di mana? Di paling bawah? Di sini? Di sini? Di sini? Atau di mana? Kita tes paling bawah dulu ya. Ternyata salah ya. Bukan paling bawah ya. Nah, ini harus taruh di antaranya dulu nih. Nah, ya. Kalau ini dijalankan lagi, berarti si robot itu sudah mulai membuat segitiganya di sudut-sudut yang tepat. Ya. Berarti ini tinggal dikasih repeat 6 kali ya. Betul? Kita tambahkan repeat. Tapi apakah ini sudah menjawab soal saya? Belum, Pak. Belum ya? Berarti ada waktunya si robot itu kapan mulai menulis, kapan tidak berhenti menulis. Nah, ya, kita stop dulu. Kapan si robot mulai menulis?
Saya tanya. Yang di repeat 3 kali, Pak. Repeat 3 kali. Kapan si robot berhenti menulis? Ini tuh di sini atau di dalam? Saya tanya dulu. Maksudnya di dalam, sini. Pak. Oh, di sini. Oke. Terus ini? Di sini. Di sini. Halo? Di sini, di sini. Di sini. Kapan berhenti nulis? Di atas turn right for 30 degrees. Ya? Sorry? Di atas turn right. Yang mana turn right? Ini? Yang bawah. Itu. Oke. Kita tes ya. Nah, udah jadi ya programnya ya. Kalau segitiganya besarnya kurang sama ya, nggak persis sama, ya itu tinggal diganti ukuran-ukurannya. Memang saya tidak mengharuskan kamu mencari ukuran yang persis seperti di soal, tapi kalau bisa membuat bentuknya udah saya benarkan. Oke, ini solusi nomor 3. Tapi sebetulnya ini solusi nomor 3 yang ini masih kurang tepat sedikit. Kenapa? Ini ada di sini nih move robot pen down-nya. Harusnya ini taruhnya di atas sebelum repeat. Ya, jadi ini ada satu langkah yang rada boros. Jadi si robotnya tuh udah pennya udah down, masih dalam keadaan nulis, dikasih tahu lagi suruh nulis gitu ya. Kesel nggak gitu ya kamu kalau kamu hidup orang ya, kamu tuh udah pegang bolpen suruh nulis, terus saya kasih perintah lagi, pegang bolpen dan nulis. Pegang bolpen dan nulis. Pak, udah pegang ini. Ya. Jadi ini si robotnya udah pegang bolpen, udah nulis, tapi masih disuruh kasih perintah lagi gitu ya. Nah, jadi untuk membuat efisien ya, ini saya cabut. Ini taruh ya ini memang ngerubah-rubah lagi. Ini taruh di atas ya. Nah, gitu ya. Jadi biarkan si robot tidak usah dipusingkan. Ini saya udah nulis, dikasih lagi perintah-perintah lagi ya. Nah, di soal saya memang ini si segitiganya lebih kecil. Nah, kalau segitiga lebih kecil kan ini tinggal diganti ya angkanya ya. Terus kalau jaraknya mau lebih dekat ini juga tinggal diganti jaraknya. Jangan lupa kalau ganti-ganti kamu harus ganti juga pasangannya ya. Nih. Oke. Ya, ini nomor 3 beres. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, kasih jempol ke saya. Supaya saya bisa tahu. Baik. Nah, sesudah ini saya akan mengeluarkan pengumuman. Nilai kamu berapa? Ya, Pak Ferry, rekamannya boleh di stop dulu.